Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari ke-28. Itu berarti sudah kita berada pada penghujung Ramadan. Ramadan sudah tinggal 2 hari lagi. Karena itu semakin perbanyak ibadah kita kepada Allah. Semoga semua pahala yang disediakan oleh bulan Ramadan itu bisa kita raih dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan semesta alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Setiap manusia itu pasti mati karena semua yang hidup itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Al-Quran surah Ali Imran ayat 185. Namun kita tidak mengetahui kapan sebenarnya ajal akan menjemput kita. Itu menjadi rahasia Allah. Ketika ajal datang, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Tidak ada yang bisa memajukannya dan tidak ada juga yang bisa memundurkannya. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum laisa yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat itu mempunyai ajal. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sedikit pun. Kita tidak bisa sembunyi dari ajal. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam sebuah benteng yang tinggi lagi kokoh. An-Nisa ayat 78. Kita juga tidak bisa lari dari yang namanya maut atau ajal. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan mendapatkanmu. Kematian itu akan menemuimu. Namun satu hal yang menjadi harapan semua orang yang beriman, sebagaimana permohonan dari Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ayat 101, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku sebagai muslim dan masukkanlah aku, gabungkanlah aku bersama golongan orang-orang yang salihin, orang-orang yang saleh. Kita menginginkan kematian yang husnul khatimah dan dimudahkan dalam sakaratul maut. Kita tidak menginginkan kematian yang su'ul khatimah dan sakaratul maut yang mengerikan. Karena ada 2 kematian sebagaimana disebutkan di awal surah An-Nazi'at. Wan-nazi'ati gharqa, yaitu malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, yaitu nyawa orang-orang yang durhaka. Kita menginginkan kematian yang perlahan. Wan-nasyitati nashta, yakni para malaikat yang menarik secara perlahan-lahan nyawa sambil mengelus-elus orang-orang yang taat kepada Allah. Dan salah satu penyebab kita bisa husnul khatimah adalah ketika kita meninggal dalam keadaan sedang berpuasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, man khutima lahu bisiyamin dakhalal jannah. Barang siapa yang usianya ditutup dengan puasa, ia masuk surga. Hadis riwayat Bazzar dan Imam Ahmad. Menurut baginda Nabi, ada 3 tanda seseorang itu husnul khatimah, yaitu dalam sabdanya, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillahi
khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mencari ridho Allah, lalu ucapan itu menjadi penutup usianya, maka ia akan masuk surga. Wa man shoma yauman ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang berpuasa sehari karena mencari ridho Allah, lalu puasa ini menjadi penutup usianya, maka ia akan masuk surga. Wa man tasaddaqa bi shadaqati ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhalal jannah. Dan barang siapa yang menyedekahkan sesuatu sedekah kemudian untuk mencari ridho Allah, lalu sedekah itu menjadi penutup usianya, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ada 3, yaitu mengucapkan la ilaha illallah di penutup usianya, kemudian sedang berpuasa, dan kemudian sedang bersedekah. Bahkan bagi orang yang berpuasa, penghargaan dan penghormatan ketika dia meninggal dalam keadaan berpuasa, Allah itu menuliskan pahalanya, pahala untuk orang yang berpuasa dan meninggal itu hingga hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, man mata shaiman, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan berpuasa, aujaballahu lahu siyama illa yaumil qiyamah. Jadi barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan berpuasa, Allah akan menetapkan untuknya puasa sampai hari kiamat. Hadis riwayat Ad-Dailami. Jadi luar biasa keutamaan orang berpuasa. Dan kemudian luar biasa keutamaan orang yang meninggal ketika berpuasa, karena dia akan ditulis oleh Allah sampai berpuasa sampai hari kiamat. Oleh karena itu marilah kita lanjutkan tradisi berpuasa ini, bukan hanya puasa di bulan Ramadan yang merupakan kewajiban kita, tetapi juga diikuti dengan puasa sunnah di bulan-bulan yang lain. Seperti misalnya kita lanjutkan puasa Ramadan ini dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian puasa putih, yaitu puasa tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Kemudian puasa Senin Kamis yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, karena kedua hari itu semua amal perbuatan dilaporkan kepada Tuhan, Sang Penguasa alam. Dzalika yaumani tu'radu fihimal a'malu a'la rabbil alamin. Dan aku, kata Nabi, menginginkan ketika amal perbuatanku dilaporkan, wa uhibbu ayyurada amali, sedang aku dalam keadaan berpuasa, wa ana shaim. Bahkan jika seseorang mengharapkan meninggal secara husnul khatimah dengan banyak berpuasa, maka lakukanlah puasa Daud, yaitu berpuasa sehari, kemudian berbuka sehari sepanjang tahun. Jadi sehari berpuasa, sehari tidak. Sebagaimana sabda Nabi, ahabbus siyami ilallahi siyamu Dawud. Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Saudara muslim, shaimin, shaimat rahimakumullah. Oleh karena itu, bersenang-senanglah dengan puasamu. Berpuas-puaslah dengan laparmu. Nikmatilah haus dan dahagamu. Semoga puasamu bisa mengantarkanmu pada kematian terindah. Kematian yang nikmat dengan penuh senyuman, karena kenikmatan sejati dan hakiki telah diperlihatkan ketika ia meninggalkan dunia yang fana ini. Persiapkanlah kematianmu dengan kematian terindahmu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.